Ya sedih-sedih enggak lah, keluarganya banyak, ayah saya ini kurang bertanggung jawab gitu. Ibu saya cuma bilang, udah nggak apa-apa, pita itu belong itu nggak apa-apa, nanti kalau kamu di pasar malam hilang gampang nyarinya, kan tinggal ngomong yang pita jaga sepeda. Jadi ada apotek, kita ngelamar di apotek nggak ada, kerjanya ada jaga sepeda. Iya, saya jaga sepeda ya karena saya pintar ya, sebenarnya saya pintar. Saya nggak butuh mobil mewah, nggak butuh rumah gede. Saya bisa masuk penjara selamat, ternyata saya bisa berkarya di dalam penjara, itu semata-mata karena itu yang waktu itu tidak terlalu saya kenal. Saudara, kita berjumpa kembali di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Kehormatan kami hari ini untuk kembali diperkenankan menggunakan lokasi yang luar biasa indah di Agrowisata Salatiga bersama Mas Arswendo. Apa kabar Mas Arswendo? Ya, kabarnya biasanya baik. Biasanya baik, sehat selalu ya? Sehat. Ini awet muda sekali. Mas Arswendo ini dikenal sebagai seorang penulis yang jenius tetapi tetap rendah hati. Ini kata bawahannya yang menulis di apa itu ya, Kompasiana kalau tidak salah. Baik, Mas Arswendo, seperti biasa ini kami ingin menggali inspirasi sebanyak mungkin. Salah satunya yang kami dapat itu adalah Mas Arswendo itu tidak selesai kuliahnya. Bagaimana ceritanya waktu itu? Bukan nggak selesai kuliahnya, belum kuliah. Belum sempat kuliah bahkan ya? Kuliahnya baru, tapi gini, dari kecil gitu ya. Ya sedih-sedih enggak lah, keluarganya banyak, ayah saya ini kurang bertanggung jawab gitu. Anaknya masih kecil-kecil, beliau meninggal, jadi kan ya harusnya kan ada nanti anaknya biar gede gitu, tapi enggak, anaknya kecil-kecil 6, beliau meninggal. Jadi ibu saya istri yang istri Jawa-Jawa yang itulah, udahlah tak kawin lagi apa-apa, besarin anaknya aja. Maksudnya dia kawin sama konglomerat, maksud saya mungkin lain. Iya. Sama juragan batik gitu, atau yang punya pasar klewer gitu mungkin lain, tapi nyatanya enggak. Nah, dari perjalanan inilah sebetulnya bergaul dengan kemiskinan atau kurang atau apa ini terus-menerus terjadi, sehingga setelah selesai SMA ya udah ngajukan kuliahnya baru 3 bulan waktu itu di IKIP karena boleh masuk dulu, 3 bulan kemudian baru bayar. Waktu bayar udah keluar. Nggak bisa. Paling nggak kan udah pernah jadi mahasiswa. Jadi sebenarnya tidak memilih keluar juga ya, murni karena masalah pembiayaan. Ya itu. Apakah itu salah satu yang membentuk sekali karakter seorang Arswendo muda saat itu? Pasti berpengaruh besar, karena waktu itu kemudian saya nggak tahu apa, ya itu tadi kerja jadi tukang jaga sepeda aja, nggak berusaha lama. Satu-satunya yang bikin saya jaga sepeda ya dulu ya? Jaga sepeda, jadi ada apotek, kita ngelamar di apotek nggak ada, kerjanya ada jaga sepeda. Iya, saya jaga sepeda. Saya lagi mikir-mikir, nah ini yang jaga, ini nggak usah dijagain, ada apoteknya kecil, sepedanya gini, nggak terlalu perlu gitu kayaknya. Tapi yang berkesan saya itu waktu di perusahaan tenis, pabrik gula itu ada tempat tenis. Kan jadi tukang mungut gulanya aja. Nah itu kan top juga. Siapa tahu nanti di situnya ada. Kemudian ada orang datang buntung tangannya. Waktu ambil bola itu ya? Dia ingin kerja, kemudian saya bilang, kamu kan masih sehat, utuh badan kamu cari kerjaan lain dong. Saya terharu, dari situ saya kemudian udah saya bisa aja kemudian saya jadi penulis itu. Usia berapa sih Mas waktu itu Mas? Lulus SMA ya? 19-20 bangsa gitu lah. Itu kan masa-masa penulis, kemudian dari satu tulisan itu ikut lomba menang. Hadiahnya jam tangan nih, gede banget jamnya, merek Garuda sampai sekarang sama ini. Kayaknya kalau dipakai melotrok gitu. Tapi ibu saya ini memang suka iseng-iseng berhadiah, tapi dia baik. Kamu pakai jam itu pantas dok. Kamu statusnya mungkin jadi pengarang juga pantas. Itu ibu sudah memberikan ini ya? Iya, warning yang saya cuma mau menekankan gini. Orang tua mesti hati-hati dikit. Atau apapun yang dia katakan dengan bercanda atau tidak itu something. Itu sesuatu yang sangat-sangat mempengaruhi jiwa anaknya. Apalagi seorang ibu. Saya seperti tadi sampaikan, ceritakan ayah saya meninggal, saya masih kecil pastilah dekat dengan ibu. Nah dari situlah
udah mungkin mengarang ini jalan hidup saya, dan kemudian saya jadi penulis. Dan karena saya pintar, ya sebenarnya saya pintar. Ya nggak gitu, saya dapat beasiswa ke Amerika, dapat undangan ke Inggris, ke Jepang, kemana-mana untuk hanya karena penulisan kreatif itu aja, menulis saja, nggak ada pekerjaan lain, saya nggak punya pekerjaan lain. Kemudian ya kadang-kadang terus drama apa, tapi pekerjaan saya cuma satu sebenarnya, nulis. Yang utama penulis ya. Sebelum masuk ke penulis, saya tertarik di bagian orang tua harus hati-hati kalau berbicara apa saja. Ini karena banyak sekali orang-orang tua muda juga yang menyaksikan program ini. Itu katakanlah berarti ngomong apa saja itu dianggap doa begitu ya, Mas Arswendo? Bukan ya, doa bisa, berkah bisa. Iya. Istilah saya bahkan tuh roh kedua, roh ketiga yang diberikan. Itu omongan orang tua? Iya. Yang dipraktekkan di rumah bagaimana, Mas Arswendo? Gini, saya ini punya cacat di sini. Waktu kecil saya mindernya minta ampun. Oh iya. Wah, itu udah, kalau pakai rambut aja saya panjang-panjangin biar nggak kelihatan. Ketutupan ya. Ya sekarang juga minder, tapi karena orangnya sombong jadi biasa. Iya. Orang jadi fokusnya ke tempat yang lain. Ketika kita menderita kemana-mana, rambutnya sama ibu saya itu lihat gitu. Kenapa sih kamu itu gini-gini, kalau ketemu orang tutup ya nggak, supaya nggak kelihatan. Ibu saya cuma bilang, udah nggak apa-apa, pita itu belong itu nggak apa-apa. Nanti kalau kamu di pasar malam hilang gampang nyarinya, kan tinggal ngomong yang pita. Itu mungkin bercanda. Iya. Mungkin bahkan bukan menjawab itu, tapi untuk seorang anak saya pada kondisi itu, ini jawabannya. Saya nggak perlu minder, saya nggak perlu takut. Ini. Sekarang pun saya jadi orang tua kadang-kadang mencoba mengingat itu dan mempraktekkan ke anak-anak dalam pengertian yang itu. Kalau saya ngomong gini, gimana ini anak, meskipun juga masih sebetulnya bisa lebih hati-hati, tapi sebenarnya itu sudah dengan sendirinya. Ibu saya ngomong begitu pastilah dituntun dari mana, dari Tuhannya, dari Tuhan yang itu. Karena nggak mungkin itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan biasa yang kita mencoba menetapin hal-hal semacam itu. Baik, dan pertanyaan anak-anak itu kadang-kadang sangat surprising. Ya. Jawabannya sulit. Iya memang iya. Iya, saksi saya mengenal program ini karena Rifki dan teman-teman itu adik pergaulan saya. Saya mengerti jerih payah program ini. Kadang-kadang narasumber juga tidak dibayar. Ini nggak dibayar loh ya. Lah kecuali ini sebenarnya agak jengkel saya. Saya juga agak pikiran tuh ini. Pantas kok bersih gitu, nggak ada tujuannya. Nggak ada aksesoris. Ini loh, gratis ya, ketemu gratis begini. Peralatan mereka sederhana, lighting sederhana, tapi mereka memburu orang-orang yang seluruh diburunya itu adalah para guru-guru bangsa. Jadi keasikan anak muda di balik saksi ini saya kira adalah keasikan seorang anak muda yang ingin berguru kepada pribadi-pribadi tinggi itu. Itu yang di-share kepada Anda, dan apapun keterbatasan program ini, ada niat baik untuk berbagi apa saja pembelajaran dari pribadi-pribadi tinggi itu untuk Anda. Jadi nilai itu saya kira sangat tidak sederhana, dan harus Anda anggap persoalan-persoalan teknis ini menjadi sederhana dibanding tawaran-tawaran yang hendak dicapai dan disodorkan oleh anak-anak muda ini. Saya termasuk menjadi korban acara ini.